Pak Anies nuduh Pak Jokowi dan Pak Prabowo menyandra semua partai politik. Banyak kali cerita Pak Anies ini. Aduh, Pak Anies kemarin kalah di Pilpres, Pak Anies bilang curang. Sekarang gagal nyagup, ya nggak ada satupun partai politik yang mau mendukung Pak Anies. Pak Anies bilang semua partai politik tersandra. Ada pengendali kekuasaan. Itu siapa maksud Pak Anies? Arah omongan Pak Anies ini kemana? Hah? Bapak nuduh Pak Jokowi, nuduh Pak Prabowo, yang jelas dong, jangan abu-abu, terang. Jangan karena kegagalan Pak Anies, ya, ketidakmampuan Pak Anies meyakinkan masyarakat, meyakinkan partai politik, ya, makanya gagal di Pilpres, gagal nyagup, ya. Jadi Bapak salah-salahkan Pak Jokowi, bilang tersandra lah, bilang pengendali kekuasaan lah, padahal Pak Jokowi partai pun nggak punya. Pak Jokowi itu, Pak Anies, dia hanyalah seorang tukang kayu yang berhasil mengambil hati masyarakat. Ya, dia bukan seorang triliuner dan dia juga nggak punya partai kok Pak Jokowi itu, Pak Anies. Tapi yang dia punya, senjata dia dalam berpolitik adalah apa? Kepercayaan masyarakat. Nah, itu pula yang Pak Anies belum punya. Kayak kalau Pak Anies punya, Pak Anies menang kemarin, bos. Ya. Dan kalau aku jadi Pak Anies, aku lebih memilih untuk introspeksi diri. Kenapa mayoritas masyarakat tidak mau memilihku pada saat Pilpres? Kenapa di Pilkada Jakarta, mayoritas partai politik tidak mau mendukung dan mengusungku? Kan gitu. Daripada mengadu domba, sekarang memprovokasi, menjelek-jelekkan pihak lain, lebih bagus introspeksi diri, Pak Anies. Terakhir, Pak Anies, kalau memang dari awal Pak Anies melihat partai politik ini semua sudah tidak beres, semua disandra kayak kata Pak Anies, kenapa Pak Anies tidak mengikuti jejak Pak Dharma Pongrekun, memilih menetapkan hati melalui jalur independen? Daripada di akhir begini nggak ada yang mau sama Pak Anies, terus Pak Anies komplain. Aduh, no comment lah aku Pak Anies, pusing. Anda ini dianggap playing victim loh, mengatakan seperti ini setelah Anda gagal dapat tiket. Partai mana sekarang yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Apa dasar Anda bicara ini, Mas Anies? Ada yang tidak sehat, dan ini bukan salah partainya, tapi salah yang memberikan tekanan kepada partai, tidak seharusnya. Sekarang partai-partai semuanya bilang ya karena memang hitung-hitungan politiknya memang tidak bisa mengusung Anies Baswedan, Pak. Hitung-hitungan politiknya memang yang kami mau usung ini apapun kepentingan politik mereka ya. Ada sesuatu ya. Dan sesuatu itu? Sesuatu itu adalah pengendalian. Oleh siapapun yang bisa memiliki kekuasaan, tidak bisa dikendalikan tanpa kekuasaan. Bentar lagi jadi boneka banteng, Bang. Lucu banget lagi. Jawaban Anies Baswedan terkait pertanyaan Megawati mau nurut nggak? Ya seperti biasa guys, jawabannya puter-puter, tapi jawabannya iya itu enggak ada. Wah sumpah ini kocak banget sekarang giliran anak-anak abah yang menelan ludah sendiri. Sumpah gak kebayang para kadrun-kadrun yang ikut menjilat ludah sendiri gara-gara Abah Burkun yang dulu partai PD ini mereka hina-hina, dibilang PPKKI gila segala macem. Sekarang nelan ludah sendiri, mau gak mau harus mendukung PDI karena Abah Burkun. Terus yang lucunya lagi anak-anak Abah Burkun tuh bilang kayak gini seolah-olah PDI yang butuh si Burkun. Padahal bisa jadi Abah Burkun masuk perangkap Batman. Bener gak setuju nih, terbalik ya guys. Saat ini justru Abah Burkun yang butuh PDI karena nggak ada lagi partai yang mau sama dia. Abah nggak gila kekuasaan, tapi tanpa kekuasaan Abah bisa gila. Kenapa batal? Kasihan tahu. Sudah dandan rapi-rapi, nunggu berjam-jam, gak dipanggil-panggil, pulang gak bawa surat rekomendasi lagi. Mana yang lucunya, anak abang sudah pada kompak pakai baju merah, terus jauh-jauh datang ingin menyaksikan abahnya dideklarasikan diusung oleh partai PDI untuk maju di Pilkada Jakarta. Kenapa ada isu batal? Misalnya emang benar-benar ada partai yang meninggalkan Anies Baswedan nanti untuk Pilgub Jakarta di 2024, apa himbauan kepada para pendukungnya di 2029 nanti? Ya, andaikan memang ada partai yang meninggalkan, yaitu namanya proses politik. Tapi kita berharap Pak Anies bisa berlayar lah. Ya, walaupun hanya 2 partai, insya Allah berlayar. Ya, kita kalau memang mereka sudah tidak mau meninggalkan Pak Anies, ya kita tinggalkan partai itu. Begitu saja. Jadi imbal baliknya sekarang begini, hampir semua partai diborong, kan begitu. Lah ini kalau tidak ada yang istiqomah untuk menjadi oposisi, ya mau jadi apa negara ini? Ya berdemokrasilah yang baik gitu. Kalau selalu dengan tekanan intimidasi, kita lihat kemarin partai besar juga
sudah hampir ditebang gitu kan begitu. Jadi luar biasa. Kalau ada yang meninggalkan Pak Anies partai tersebut, ya kita juga meninggalkan partai itu. Untuk apa? Kita ingin, sekali lagi, kenapa kita begitu kencang? Karena kita ingin adanya perbaikan-perbaikan di Jakarta. Ya, bukan Pak Anies butuh kita yang butuh Pak Anies. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan yang ada. Kan tadi sudah kita jelaskan bagaimana KJP dipotong, bagaimana kartu lansia dipotong, bagaimana UKT mahasiswa ini dipotong dan lain sebagainya. Belum lagi pajak yang memang dibebaskan oleh Pak Anies sekarang diterbitkan lagi. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Ya kalau orang-orang kaya bodo amat lah, bahasa kasar begitu. Tapi ini rakyat Jakarta masih banyak yang kekurangan. Bahwa Bapak Prabowo Subianto tidak akan ditunggangi oleh kepentingan segelintir elit partai untuk dibenturkan dengan aspirasi rakyat pendukung perubahan. Karena menjegal Anies dalam kalkulasi politik kami sama dengan membenturkan Prabowo dengan 50 juta pendukung perubahan. Jangan membuat rakyat marah dan menyerbu kantor-kantor partai. Ingat itu, Pak Anies tidak sendiri. Pak Anies memiliki jejaring rakyat yang tidak bisa dikalahkan oleh permufakatan elit partai. Pak Anies punya jaringan rakyat yang selalu berdoa setia dalam arus perubahan. Pak Anies tidak sendiri. Rame-rame jegal Anies, seorang yang punya elektabilitas dan hasil survei yang paling tinggi, mau dijegal. Ada apa ini? Bahkan yang hasil surveinya rendah mau dijagokan untuk di Jakarta untuk mencegah Anies dapat tiket. Wow. Ayolah para elit-elit, mari kita mendidik rakyat, mencerdaskan rakyat. Jangan mentang-mentang Anda berkuasa, Anda semena-mena. Ya. Sentimen agama dan ras hanya bisa diterapkan pada Ahok. Anies bisa saja tidak menunjukkan karakter diskriminatif semasa menjadi gubernur. Tapi begitu yang harus dihadapi adalah Ahok, kubu Anies dijamin akan menggunakan segala macam argumen dan simbol anti-Kristen dan anti-Tionghoa untuk menghabisi Ahok. Karena itu yang akan menjadi faktor utama pertarungan kampanye adalah keunggulan pencapaian, prestasi, dan integritas. Dalam hal ini, kalau rekam jejak Anies di Jakarta dibongkar kembali, ada banyak hal yang bisa dieksploitasi untuk menjatuhkan Anies. Dari soal anggaran lem Aibon yang 82 miliar rupiah sampai Formula E yang menghabiskan triliunan rupiah uang rakyat. Anies jelas mengincar posisi calon presiden di 2029 dan itu hanya bisa dia lakukan ketika dia menjadi gubernur Jakarta. Dan itulah kenapa Anies Baswedan berani turun pangkat dari calon presiden menjadi calon gubernur meski disoraki oleh banyak orang, di mana dia nanti akan menari di panggung besar untuk tetap mempertahankan popularitasnya. Bahkan kalau perlu menaikkan namanya supaya lebih terkenal. Lawan Anies dalam akrobat politik itu cuman Ahok. Dua mantan lawan di Pilgub DKI 2017 ini tetap menjadi magnet yang kuat di dalam survei siapa yang layak untuk memimpin Jakarta. Profil pemilih Pak Anies dan Pak Ahok ini serupa karena sama-sama militan, sama-sama merekam, punya kolektif, memori kolektif bahwa Anda berdua adalah gubernur yang berkinerja baik gitu. Dan masing-masing yang juga tidak mau memilih sama, hampir sama besarnya, 17% dan bedanya cuma di 0,8%. Yang memilih pasti memilih Pak Anies, udah pasti nggak mau memilih Pak Ahok. Yang mau memilih Pak Ahok, udah pasti nggak memilih Pak Anies. Jadi kalau rematch ini terjadi Pak Ahok nggak khawatir akan pembelahan seperti dulu? Nggak kasihan sama Jakarta? Bukan, dulu juga pembelahan penyebabnya siapa? Kan baik lagi kan? Ini bukan soal persoalan karena takut ini kita lari. Kita nih harus kasih edukasi kepada masyarakat. Nggak akan ada terjadi pembelahan kok. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas. Itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh silakan buka. Maksudnya gini, saya ini minoritas 3 kali. Kan disebutkan Ahok itu kan. Saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera, minoritas 3 kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita teliti kalau secara faktual,
Kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya. Dan dia playing victim terus. Yang nggak bisa dia kontrol kata-katanya, yang membuat dia terpleset dalam permainan itu. Dan itu terbukti, dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada itu. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi calon gubernur. Waktu Anies masih menteri sudah ada itu. Saya Muslim, saya pilih Ahok gitu. Sudah ada. Ini politik identitas. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu bukan bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan. Ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika, artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta. Ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang penting etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Pak Prabowo, itu sebelumnya Pak Prabowo sudah menyumbangkan 400 miliar untuk pencalonan Pak Anies sebagai gubernur. Nah itu kalau kita bicara etik di mananya? Dan kalau Mbak bilang Pak Prabowo hanya mengejar kekuasaan, saya tanya, karena Pak Anies memangnya maju jadi capres itu mengejar apa? Saya tanya, apakah nggak mengejar kekuasaan sebagai calon presiden? Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya, angin puting beliung, wes angin-anginan itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu lo ya? Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya, kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya, itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air
hujan, jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir, Mas Anies, Mas Anies. Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Anies, siapa di belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia cari nyaman. Lawang jadi gubernur aja 5 tahun kamu nggak ngerti masalah Jakarta. Apa yang kamu lakukan dengan Jakarta? Nggak ada nih, nggak ada. Masalah Jakarta segitu banyak tak satu pun yang selesai. Yang ada malah kerusakan bertambah. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang, gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Kita tahu Anies lahir dari apa? Politik identitas. Yang dia dulu melabeli kafir semuanya kepada yang non-muslim. Saya mintalah kepada muslim yang waras dan kepada kelompok minoritas. Janganlah Anda memilih pemimpin yang berkarakter seperti Anies. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan tugas. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan.
Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rock, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Naik iPhone 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi. Lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuman Rp400.000 saja. Kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Drama Ahok yang tidak jadi dimajukan di Jakarta karena mungkin PDI Perjuangan punya pertimbangan yang kita nggak tahu ada apa. Tapi bisa jadi PDI Perjuangan harus mengurangi tekanan pada partainya yang sekarang lagi lemah-lemahnya akibat dihajar habis-habisan di Pilpres kemarin. Akhirnya dengan menarik jalan tengah yang diambil oleh PDI Perjuangan, Ahok tidak, Anies juga tidak dicalonkan. Dan masuklah Pramono Anung, kader PDI Perjuangan sebagai calon gubernur, dan Sidul Rano Karno sebagai wakilnya untuk Jakarta. Saya selama 5 tahun Anies jadi gubernur Jakarta merasa terhibur dengan lawakan-lawakannya, mulai dari Tugu Bambu, Waring Hitam, dan quote-nya yang mendunia seperti "We don't know what we don't know", atau yang disingkat WK. Entah siapa ngeprank siapa. Apakah waktu di Jakarta Anies diprank atau di Jawa Barat Anies balas ngeprank? Yang tahu itu hanya mereka. Tapi jujur, saya kehilangan ketika Anies nggak jadi nyalon. Nggak ada Ahok, pilkada nggak rame. Nggak ada Anies, pilkada juga nggak rame. Saya hanya bisa mendoakan lah. Anies semoga sehat selalu ya. Mungkin lebih cocok jadi dosen aja. Karena Anies itu pandai berkata-kata tapi nggak bisa kerja.
Anies adalah ahli teori, sedangkan prakteknya nol belaka. Apa yang menyebabkan Anies Baswedan batal maju sebagai calon gubernur Jawa Barat tahun ini? Jawabannya bisa beragam. Tapi menurut Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, pembatalan itu terjadi akibat Mulyono dan gengnya. Ono bilang PDIP menghadapi kekuatan besar yang tidak ingin Pak Anies menjadi gubernur. Karena itulah PDIP akhirnya mengajukan nama JJ Wiradinata dan Ronald Surapraja sebagai pasangan calon gubernur. Ono Surono itu adalah sebenarnya seorang petinggi partai terbesar di Indonesia. Ketika dia bicara di depan wartawan, dia diharapkan bicara tentang sebuah kebenaran. Dia diharapkan tidak bohong, tidak asal bicara, atau menyesatkan pikiran orang. Tapi dalam kasus ini, Ono nampaknya mengarang bebas. Ketika wartawan bertanya, siapa kekuatan besar yang menjegal Anies? Dengan yakin Ono menjawab, ya Mulyono dan geng, tulis saja Mulyono. Dia menyebut begitu saja nama Mulyono. Apa Anda paham siapa yang dimaksud? Kalau Anda mengikuti secara intensif perkembangan politik, hampir pasti Anda tahu bahwa yang dimaksud adalah Presiden Jokowi. Dalam beberapa waktu terakhir, beredar informasi yang menyebut bahwa Jokowi semula lahir dengan nama Mulyono. Nama Mulyono berarti mulia. Tapi nama itu lantas dianggap tidak cocok karena Jokowi kecil dulu sakit-sakitan. Karena itulah kedua orang tuanya mengganti namanya menjadi Jokowi, yang berarti anak laki-laki yang selamat dan sejahtera. Dia dengan sengaja menyebut nama Mulyono nampaknya agar publik tergiring opininya untuk membenci Jokowi. Sayangnya dalam konferensi pers itu tidak ada wartawan yang bertanya siapa yang dimaksud sebagai Mulyono. Tidak ada wartawan yang mempertanyakan bukti yang bisa ditunjukkan Ono untuk menyatakan bahwa Mulyono berada di belakang penjegalan Anies. Apalagi kemudian Anies sendiri menanggapi Ono dengan pernyataan yang bernada mengakui kebenarannya. Ia memang tak banyak bicara di depan wartawan, namun Anies menegaskan Ono tentu lebih paham mengenai apa yang terjadi. Saya rasa Pak Ono mengalami dan menyaksikan dari dekat, ujar Anies. Tidak ada wartawan yang mempertanyakan mengapa PDIP atau Anies bersedia untuk membatalkan rencana semula. Tidak ada wartawan yang berinisiatif mempertanyakan itu semua. Akibatnya, tuduhan bahwa Jokowi adalah dalang penjegalan Anies menjadi meluas. Untungnya cerita tak berhenti di situ. Setelah itu, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus malah membantah kebenaran pernyataan Ono. Deddy yang selama ini terkenal kritis kepada Jokowi mengatakan kepada media bahwa PDIP batal mengusung Anies karena perintah Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Ono menyampaikan tuduhan itu dengan leluasa. Anies pun memberi semacam dukungan. Kalau saja Deddy Sitorus tidak membantahnya, mungkin sekali Ono dan kawan-kawannya akan mengulang-ulang kebohongan itu sehingga masyarakat akan menyimpulkan Jokowi memang secawe-cawe itu. Menurutnya, Pramono Anung pun ditugaskan untuk menjadi calon gubernur DKI oleh Megawati. Ia memastikan tak ada intervensi dari Mulyono ataupun Presiden Jokowi. Tidak ada itu Mulyono-Mulyonoan, ujarnya. Kita tidak bisa begitu saja menganggap masyarakat tidak kritis. Tapi kalau sebuah informasi disampaikan oleh seorang petinggi, berulang-ulang dan bahkan didukung oleh banyak pihak lainnya tanpa ada yang membantahnya, wajar bila informasi itu diterima sebagai kebenaran. Jokowi adalah korban kebohongan demi kebohongan yang seperti tak pernah berhenti dilontarkan padanya. Sekarang bahkan istri, putra-putrinya, menantunya juga ikut menjadi korban. Ini sebenarnya sudah menyebar sejak pertama kali dia menjadi calon presiden 10 tahun yang lalu. Padahal dalam 2 bulan lagi Jokowi sudah akan meninggalkan tampuk kekuasaannya. Dia sudah tidak akan lagi jadi presiden. Tapi para penyerangnya tak peduli. Orang seperti Rocky Gerung misalnya masih mengatakan bahwa Jokowi harus dilengsarkan. Rocky sudah menyatakan dari dulu bahwa sebelum masa jabatannya berakhir, Jokowi harus diturunkan. Keputusan MK yang diikuti dengan rencana DPR mengeluarkan undang-undang baru secepat kilat sempat memberi harapan pada mereka bahwa mereka mendapat momentum penggulingan pada akhirnya. Dan seperti biasa dibangunlah cerita fiktif bahwa Jokowi berada di belakang ulah DPR itu. Dan tentu yang akhirnya menghentikan perluasan ketegangan adalah DPR sendiri ketika akhirnya membatalkan rencana lahirnya undang-undang pilkada yang baru.
Para pemecah belah bangsa akhirnya cuma bisa tertunduk lesu. Kabarnya yang pertama kali menyebarkan adalah Najwa Shihab. Gambar burung Garuda berwarna biru memang sempat cukup terkenal, tapi tanpa daya yang cukup kuat untuk memobilisasi massa. Karena itu dia dan orang-orang semacamnya menyebarkan berbagai cerita dan narasi untuk membuat orang membenci Jokowi. Kini ketika masa akhir jabatan Jokowi sudah semakin mendekat, mereka seperti merasa berkejaran dengan waktu untuk menjatuhkan sang presiden. Saya terus terang bersyukur akhirnya segenap narasi hitam ini tidak sampai menguasai masyarakat Indonesia. Saya tak mau mengatakan Indonesia baik-baik saja. Indonesia masih punya banyak masalah yang harus diselesaikan. Namun paling tidak kita melihat bagaimana aksi-aksi penyebaran fitnah di tahun ini tidak pernah sukses menghancurkan bangsa Indonesia. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama. Seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.